Istri saya hutang puasa selama 3 bulan karena halangan hamil dan menyusui. Bagaimana yang dianjurkan Rasulullah? Apakah bayar fidyah atau bayar puasa? Ini khilaf yang kuat di kalangan para ulama tentang wanita menyusui atau wanita yang hamil. Apakah dia mengqadha bayar puasa ataukah dia bayar fidyah? Secara analogi, secara kias, bahwasanya penghalang puasa ada 2 model. Ada penghalang puasa yang tidak bisa hilang, ada penghalang puasa yang bisa uzur yang bisa hilang. Uzur yang tidak bisa hilang misalnya tua. Orang sudah tua, maka uzur ini enggak mungkin hilang, enggak mungkin dia muda lagi. Maka dia bayar fidyah karena enggak mungkin disuruh qadha karena uzur tersebut tidak bisa hilang. Demikian juga orang yang sakit, yang sakitnya sangat sulit diharapkan kesembuhannya, kemungkinannya kecil. Maka kita jangan bilang tunggu kamu sembuh lagi. Karena uzur ini susah untuk hilang, maka kita suruh bayar fidyah. Dan ada uzur-uzur yang hilang, contoh sakit, contoh safar. Ini uzur yang tidak seterusnya. Orang safar suatu hari tidak safar, orang sakit suatu hari sembuh, wanita haid suatu hari tidak haid. Nah, uzur-uzur yang bisa hilang ini maka tidak boleh bayar fidyah, tapi harus dengan apa? Mengqadha. Nah, kalau kita tinjau dari sisi menyusui dan hamil, ini termasuk dari uzur yang bisa hilang. Oleh karenanya jumhur ulama berpendapat wanita yang hamil dan menyusui harus mengqadha. Namun yang menjadi masalah ada sebagian fatwa dari sahabat, dari Anas bin Malik dan Ibnu Abbas ya, atau Ibnu Umar ya. Mereka berfatwa bahwasanya wanita hamil dan menyusui cukup mengqadha, cukup membayar apa? Fidyah. Maka saya katakan agar kita keluar dari khilaf, kalau kita bayar dengan mengqadha tidak ada yang mengatakan tidak sah. Tapi kalau kita bayar dengan fidyah masih ada yang mengatakan tidak sah. Oleh karena saya katakan wanita yang tidak puasa karena hamil dan menyusui, kalau dia bisa mengqadha dia mengqadha, tapi kalau dia enggak mampu maka dia bayar apa? Fidyah. Dia bayar fidyah karena itulah fatwa dari Anas bin Malik atau dari 2 orang sahabat, dan kita tidak mengenal ada sahabat yang mengingkari. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, apakah maksud hadis mendapat keutamaan salat tarawih bersama imam itu sampai selesai zikir berjamaahnya atau hanya sampai salat tarawihnya saja? Perkataan Nabi, man shalla ma'al imami hatta yansharif, barang siapa yang salat sampai yansharif, kan maksudnya selesai dari salatnya. Ya, selesai dari salatnya. Seperti hadis, jadi istilah Nabi yansharif, berpaling, maksudnya dia berpaling dari salatnya selesai. Seperti dalam hadis syuki ala Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun yukhayyalu fi salati annahu yajidu syai'an fi salati. Dikeluhkan kepada Nabi tentang seorang lelaki yang dia berhayal, dihayalkan dia mendapati sesuatu seakan-akan dia buang angin. Kata Nabi, la yansharif, jangan dia batalkan salatnya. Artinya jangan dia selesaikan apa? Salatnya sampai dia mendengar bunyi atau dia mencium bau. Jadi maksudnya hatta yansharif artinya sampai selesai. Kalau dia sudah assalamualaikum sudah selesai berarti. Seorang boleh pulang meskipun tidak ikut zikir bareng bersama sang imam. Bagaimana hukumnya salat tarawih berjamaah dengan keluarga daripada di masjid? Dan apakah batas salat tarawih? Apakah tarawih boleh dikerjakan munfarid dan bolehkah ditinggalkan? Salat tarawih hukumnya sunnah, tidak wajib. Nabi SAW selalu salat malam. Dan Nabi SAW pernah di masa hidupnya salat tarawih 3 malam. Pada malam keempat sahabat menunggu. Kata Nabi, la yamna'ni al-khuruju ilaikum illa makhafata an tufrada alaikum. Saya tadinya mau keluar jadi imam bersama kalian salat tarawih, tapi saya khawatir diwajibkan atas kalian karena masih zaman syariat. Karena kalau Nabi sudah melanggengkan suatu amalan bisa jadi diwajibkan oleh Allah, sehingga Nabi tidak keluar tarawih lagi, beliau cuma tarawih 3 hari. Namun setelah Nabi meninggal dunia, maka hukum sudah tetap, tarawih tidak wajib. Oleh karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjalankan tarawih tiap malam, melanjutkan sunnah Nabi SAW, dan tidak perlu khawatir karena tarawih tidak akan wajib. Kalau seorang tidak tarawih enggak ada masalah. Tetapi sayang di bulan Ramadan, kalau dia tidak tarawih dia ibadah yang lain, maka dia baca Quran atau dia sedekah, tapi tidak wajib. Tarawih tidak apa? Tidak wajib. Apakah boleh tarawih di rumah? Tarawih yang paling afdal di masjid bersama imam sampai selesai. Sebagaimana sunnah Nabi, Nabi dulu tarawihnya di Masjid Nabawi. Tapi kalau seorang tidak tarawih di masjid, tidak ada masalah dia sama keluarganya. Dia seperti solat malam. Ya, cuma solat malam asalnya tidak dianjurkan berjamaah kecuali di bulan apa? Ramadan. Contohnya ibu-ibu, kalau ibu-ibu bikin solat tarawih sendiri di rumah boleh-boleh saja, enggak ada masalah. Bahkan mereka solat di rumah lebih afdal daripada solat di masjid. Ya, tidak jadi masalah. Dulu di zaman sebelum Umar mengumpulkan orang-orang, Umar datang ke Masjid Nabawi, Umar dapatin nas mutafarriqin.
Orang-orang terpecah-pecah, ada yang sholat sendirian, ada yang sholat rohtu, yaitu 3 sampai 9 orang, dipimpin satu orang. Jadi kelompok-kelompok dalam satu Masjid Nabawi langsung beragam jamaah. Tapi karena dulu tidak pakai mic, jadi tidak apa-apa, tidak saling mengganggu. Dan itu tidak mengapa. Akhirnya Umar memandang bagaimana kalau dikumpulkan, maka dia pun kumpulkan seluruh jamaah dipimpin oleh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu. Namun asalnya mereka sholat sendiri-sendiri. Jadi tidak mengapa kalau sholat di sana, sholat sini, enggak ada masalah ya. Tapi sekarang sudah ada masjid, sudah kekompakan kaum muslimin sekarang satu masjid, ya sudah, jangan bikin berjamaah bermacam-macam, khawatirnya terjadi keributan. Apabila bergaul atau jima di malam hari, apakah sahur dahulu atau mandi junub dahulu? Ya. Enggak ada masalah ya. Kalau waktu mepet sahur dulu ya. Nanti keburu mandi junub tidak sempat untuk apa? Sahur. Yang penting Anda waktu sholat subuh di masjid, itu saja. Bagaimana caranya? Anda mau mandi junub jam berapa terserah. Yang penting pas qomat ente sudah di mana? Di masjid ya. Ya, jadi apa, mau mandi junub dulu, mau sahur dulu, enggak ada masalah. Sahur dalam kondisi junub enggak ada masalah. Nabi SAW pernah mendapati fajar dalam kondisi junub. Ya, Nabi SAW adrakahul junub min ahlihi, adrakahul fajar wa huwa junubun min ahli. Kata sebagian istri Nabi bahwasanya Nabi SAW mendapati fajar dalam kondisi junub gara-gara berhubungan dengan istrinya. Itu dalil bahwasanya tidak mengapa seorang mendapati fajar dalam kondisi apa? Junub. Yang penting karena bukan syarat puasa tidak junub, enggak. Syarat salat tidak boleh junub. Ustaz, mana lebih utama antara memberi makan untuk sahur atau untuk berbuka? Barang siapa memberi berbuka, dia mendapat pahala berbuka. Sahur tidak ada dalil khusus, tetapi Nabi sahur bareng. Nabi sahur apa? Sahur bareng. Tidak apa, insyaallah antum bikin berbuat buka, ngajak orang juga sahur. Bukankah dengan Anda memberi sahur kepada dia, Anda membantu dia untuk berpuasa? Gitu tidak? Insyaallah Anda juga dapat pahala. Anda juga dapat pahala. Ya, ada waktu, ada uang kita sebagian untuk acara berbuka, ada kalau memang apalagi tatkala i'tikaf, orang-orang butuh untuk sahur, kita kasih juga sahur. Tidak ada masalah. Pahala urusan Allah Subhanahu wa taala. Saat Anda berpuasa, ketika adzan maghrib langit masih terang, meskipun mataharinya tidak terlihat. Apakah dalam kondisi seperti ini sebaiknya berbuka atau menunda berbuka? Ya, Anda punya jadwal atau Anda yakin dengan orang yang muadzin, kalau muadzinnya beradzan pada waktu yang ditentukan, meskipun masih kelihatan terang boleh berbuka. Ya. Sebagian tempat misalnya di waktu panas, meski matahari terbenam masih kelihatan apa? Terang. Karena musim panas. Sebagian tempat begitu matahari tenggelam langsung kelihatan gelap. Yang intinya ada jadwal yang tepat. Kalau Anda enggak bisa lihat matahari langsung, Anda harus punya jadwal yang tepat. Kalau ada jadwal yang tepat, sudah Anda yakini, ya sudah. Kapan tiba jadwal tersebut berbuka, enggak ada masalah. Istri saya alhamdulillah sedang hamil 6 bulan. Apakah boleh puasa? Seandainya tidak puasa berfidyah apa saja? Apa qadha juga ya. Di antara keindahan syariat Islam juga memandang maslahat janin. Jika ternyata dokter mengatakan seorang ibu jangan berpuasa tatkala hamil, maka jangan puasa. Tanya ke dokter, jangan tanya sama saya ya. Jadi dokter lebih tahu kondisi bayi Anda. Mungkin ibunya kuat, tapi kalau dia berpuasa akhirnya bayinya tidak dapat nutrisi, dan itu buruk bagi sang bayi. Oleh karenanya kalau memang lebih baik berbuka saja meskipun dia kuat. Bukan dia pikirkan dirinya, dia pikirkan apa? Janinnya. Maka kalau dokter mengatakan puasa. Kalau dokter mengatakan jangan puasa, ya sudah tidak usah puasa. Adapun apakah mengqadha atau bayar fidyah sudah kita jelaskan di pertanyaan yang pertama. Apakah sahabat Umar menyunahkan salat tarawih 23 rakaat? Datang dalam riwayat Umar menyuruh Ubay bin Ka'ab salat 20 rakaat dengan witir 23. Riwayat ini diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian mendhaifkan, sebagian mensahihkan. Apakah riwayat ini dhaif atau sahih? Pendapat yang benar, salat malam tidak ada batasan jumlah rakaatnya. Itu pendapat 4 mazhab dan itulah yang dipraktekkan para salaf ya. Oleh karenanya sebagian ulama mengkritiki Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala yang mengatakan lebih dari 11 rakaat adalah bid'ah karena beliau tidak punya salaf dalam hal ini.
Justru beliau menyelisihi salaf rahimahullahu taala, para salaf membolehkan salat lebih daripada 11 rakaat. Beliau memahami hadis bahwasanya Nabi selalu salat 11 atau 13 rakaat. Namun kita berusaha memahami hadis dengan pemahaman para salaf, ya. Jadi saya katakan yang benar lebih dari 11 rakaat tidak jadi masalah, ya, dan salat malam tidak ada batasan jumlah rakaat tertentu. Oleh karena diriwayatkan Imam Ahmad rahimahullahu taala, kalau beliau sehat beliau salat sampai 300 rakaat sehari. Tatkala beliau sakit, beliau salat 100 rakaat sehari. Kalau kita lagi sehat berapa rakaat? Kalau sakit mungkin enggak salat. Malah sudah semuanya salat yang wajib-wajib saja kita kerjakan. Ustaz, nama saya jelek di masyarakat. Akhirnya saya kembalikan ke semula. Dahlia saja melamar dan nikah. Aduh, saya kurang bisa baca ya. Ini tulisan Tempo dulu ya. Kalau ada yang bisa baca tolong nanti jelasin. Ustadz, kalau kita datang di masjid untuk kajian datang terlambat, apa kita tetap salat tahiyatul masjid atau langsung dengar kajian? Sunnahnya kita salat tahiyatul masjid, ya. Bisa di luar baru kita masuk, ya. Kita salatnya diringankan karena kita agar mendapatkan faedah ilmu, kita menjamakkan antara salat tahiyatul masjid dengan apa? Mendengar apa? Kajian. Tapi salat jangan lama-lama. Toh kita lagi salat, kita dengar kajian agak terganggu, makanya salatnya dipercepat. Ustadz, saya bertanya, saya sedang hamil dan kadang masih awal, kadang masih mual dan pusing. Kalau saya pas puasa dalam kondisi yang mual dan pusing dan saya masih memaksakan untuk berpuasa, apakah saya berdosa? Allah berikan keringanan, Allah berikan keringanan. Ya, man kana minkum maridhan aw ala safar. Siapa yang sakit atau sedang bersafar. Orang yang hamil kemudian mual dan pusing, sungguhnya dia sedang sakit. Kalau dia paksa-paksakan dia mampu, tapi dia berat melaksanakannya. Dan Islam memudahkan. Kemudian yang perlu dipikirkan bukan diri kita saja, kita perlu pikir janin kita. Ya. Janin kita dalam perut dia punya hak. Coba konsultasikan ke dokter. Khawatirnya kalau kita maksakan puasa, nanti asupan gizi kepada janin berkurang. Kecuali dokter mengatakan tidak apa-apa, karena ibu sudah konsumen suplemen atau vitamin atau apa, puasa insya Allah aman. Tapi konsultasikan kepada dokter. Dan yang kita pikirkan bukan diri kita saja, tapi kita pikirkan juga janin. Tapi kalau lihat kondisi mual-mual, pusing-pusing, sakit, demam, sebaiknya jangan puasa. Sebaiknya jangan puasa. Ini keringanan. Tapi kalau mual ring, artinya pusing ringan, dia bisa tahan. Dan dokter mengatakan tidak mengapa, janin insya Allah aman. Sebaiknya dia puasa. Ya. Tapi saya katakan tadi konsultasikan dulu ke dokter. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari gara-gara kita puasa, anak kita kemudian kurang asupan gizinya. Karena saya pernah dapat kasus sekali, saya pernah ditanya seorang ibu yang dia maksa puasa, akhirnya anaknya bermasalah. Entah karena puasanya, tapi intinya anaknya kurang asupan gizi. Mungkin dia kurang minum vitamin. Sebagian ibu bukan ketika hamil dia minum vitaminnya kuat sehingga dia kuat. Tapi ada ibu mungkin tidak pernah ke dokter, ya. Kalau dokter pun cuma lihat halo dokter. akhirnya kekurangan gizi, nggak tahu atau apa, akhirnya janinnya bermasalah. Apakah saat menjelang 1 Ramadan kita diwajibkan mandi junub? Iya, kalau lagi junub mandi junub 1 Ramadan, 2 Ramadan terserah. Kalau tidak ada junub tidak usah mandi apa? Junub, mandi biasa aja, seger-segeran. Ya. Ustaz, apakah wanita boleh iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan di masjid? Wanita hukum asalnya sama dengan lelaki. An-nisa syaqaiqur rijal. Wanita seperti lelaki. Dan para istri-istri Nabi beriktikaf, terutama ketika Nabi SAW meninggal dunia, banyak istri-istri Nabi pada beriktikaf. Dan iktikaf adalah ibadah yang agung, kita butuhkan karena kita sudah 9 bulan penuh dengan kegiatan duniawi, interaksi dengan ini. Sekali ini kita ingin lepas semua relasi keduniaan, kita ingin connecting dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sangat berpengaruh dengan kebaikan hati kita. Kita pikirkan akhirat, pikirkan alam barzah, pikirkan bagaimana nanti kita kalau dihisab. Makanya Ibnu Rajab mengatakan hakikatul i'tikaf, hakikat i'tikaf adalah qatul alaik anil khalaik wa ittisalu bil khaliq, memutuskan segala relasi dengan makhluk dan menyambung connecting dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebutuhan membersihkan hati bukan hanya dibutuhkan oleh lelaki, tapi dibutuhkan juga oleh para ibu-ibu. Bahkan sebagian ibu-ibu keterkaitan dunia lebih tinggi.
Karena mereka di rumah saja tapi ngelihatnya Instagram, tas, dompet, berita, sehingga tetap aja duniawi, tetap aja duniawi. Nah, kita ingin bersihkan hati kita dari keterikatan duniawi selama apa? Iktikaf 10. Masa tidak? Makanya sebagian ulama sangat menganjurkan. Dan ini latihan untuk kita bersendirian dengan Allah, berkhalwat dengan Allah. Karena nanti dalam kehidupan ini, dalam fase kehidupan kita, lebih banyak kita bersendiri daripada kita ngumpul sama manusia. Kita di dunia 60 sampai 70 tahun, setelah itu kita masuk alam barzah sendirian. Kalau kita sudah terbiasa bersendirian dengan Allah, kita akan mudah menghadapi kondisi seperti itu. Makanya di antara kesedihan yang dialami oleh orang yang dikuburkan, Allah menjadikan dia mendengar langkah kaki yang meninggalkan dia, langkah sendal, bunyi sendal orang-orang yang meninggalkan para penziarah. Jadi ketika dia dikuburkan, semua ikut ngantar, istrinya, anaknya, teman-temannya, tetangga-tetangganya, dan dia belum dengar apa-apa. Tapi ketika mereka pergi meninggalkan kuburan, Allah buat dia dengar. Terkumpullah puncak kesedihan. Mereka sudah meninggalkan apa? Dia. Tapi kalau dia sudah terbiasa berbahagia dalam kesendiriannya, di antaranya ketika i'tikaf, ketika salat malam, dia memojok, dia baca Quran sendiri, dia memojok, dia baca tafsir sendiri, ya. Insyaallah dia mudah menghadapi kesendirian tersebut. Makanya saya bilang kita di dunia ini kita cari kebahagiaan dengan kebersamaan, kita bahagia dengan kumpul dengan anak, dengan istri, kumpul dengan kawan-kawan, kita ada kebahagiaan. Carilah kebahagiaan dengan tatkala kita bersendirian, pingin sendirian. Ya, baca buku sendiri, ditemani secangkir kopi, sudah bahagia. Nulis. Bangun malam-malam, kita menangis, subhanallah. Kita menangis berlinang air mata, di balik tangisan tersebut ada kebahagiaan. Ya, banyak orang tertawa, di balik ketawa tersebut ada kesengsaraan. Tapi kalau bangun malam, dia menangis, di balik tangisan tersebut ada kebahagiaan. Oleh karenanya, bukan cuma i'tikaf bagi laki-laki, bagi ibu-ibu juga boleh i'tikaf, disunahkan i'tikaf dengan syarat suaminya harus izinkan. Suaminya harus apa? Izinkan. Karena i'tikaf adalah keluar rumah, dan wanita secara umum keluar rumah harus minta izin. Keluar rumah, mau pengajian harus minta izin, mau ke mall harus minta izin. Dan suaminya jangan ditipu, "Mas, saya ke pengajian," padahal habis pengajian belok kanan ke mall. Harus jelas mau kemana-kemana. Jadi keluar rumah harus minta izin. Hak suami adalah istri di rumah, tidak boleh keluar. Termasuk keluar rumah adalah ke masjid untuk apa? I'tikaf. Kalau suami tidak izinkan, ya sudah, dia sibukkan ibadah di rumah. Yang kedua, syarat agar dia bisa i'tikaf, dia tidak meninggalkan kewajiban. Kalau ada kewajiban yang lebih utama dia kerjakan di rumah, harus ngurus anak, atau ada orang tua sakit yang harus dia rawat, maka dia tidak boleh apa? I'tikaf. I'tikaf sunnah. Jangan sampai dia tinggalkan kewajiban hanya ingin menjalankan apa? Sunnah. Ya. Kemudian juga khilaf di kalangan para ulama tentang wanita yang haid. Apakah wanita haid boleh i'tikaf atau tidak? Jumhur ulama mengatakan tidak boleh, karena wanita haid tidak boleh berdiam lama di masjid. Pendapat Zahiriyah mengatakan boleh, karena tidak ada dalil yang melarang. Saya lebih condong pada pendapat Zahiriyah. Selama seorang wanita ke masjid kemudian dia pakai pembalut, tidak ada darah yang menetes, maka tidak mengapa dia i'tikaf di masjid. Dan tidak ada larangan tegas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal di zaman Nabi banyak wanita yang ke masjid. Tidak larang, Rasulullah mengatakan wanita haid tidak boleh di masjid. Tidak ada. Wallahu alam bisawab. Jadi tidak mengapa bagi wanita ingin i'tikaf silahkan. Namun perhatikan hakikat i'tikaf. Hakikat i'tikaf itu kita melatih kesendirian. Bukan kita i'tikaf kemudian kita ngobrol-ngobrol, enggak. Kita ngobrol sekali lagi makan bareng, oke. Tapi jangan terus-terusan. Masing-masing mojok sebelah kanan, sebelah kiri, pura-pura tidak kenal sebelah kanan, sebelah kiri. HP dimatikan, itu i'tikaf yang benar. Adapun i'tikaf, kemudian pegang HP, kemudian malah hitung-hitungan, tawar-tawaran, kemudian ngobrol sama teman-teman. I'tikaf bilang kamu bawa bakwan goreng, kamu bawa pisang goreng, kamu bawa kopi. Ini warung kopi pindah ke Masjid Az-Zahra. Jangan. I'tikaf bukan untuk itu. Sesekali kita ketemu karena ada koordinasi, oke lah. Setelah itu masing-masing sendiri-sendiri. Berusaha menangis sendiri-sendiri. Jangan kemudian gabung melulu, enggak. Itu keluar daripada hakikat apa? I'tikaf. Kalau bisa ente i'tikaf tidak ada yang kenal, bagus. Sehingga antum sendirian. Tapi ya kita kadang perlu teman untuk saling bahu-membahu dalam jalan i'tikaf. Tapi intinya i'tikaf adalah untuk mencari suasana kesendirian. Bukan untuk bareng-bareng. Kemudian ikhlas, i'tikaf harus ikhlas. I'tikaf jangan tulis di status HP lagi i'tikaf, jangan ganggu. Ya udah. Nanti i'tikaf bilang-bilang orang ya. Udah matikan HP selesai. Orang tanya kenapa lagi sibuk, sudah selesai. Enggak usah lagi i'tikaf, enggak usah.